Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sobat-sobat AKI, UMM dimanapun berada. Ini ada pertanyaan ya, karena belakangan atau kemarin kalau tidak salah itu mulai banyak tren avatar yang muncul di beranda Facebook. Sehingga ada yang nanya ke saya tentang bagaimana hukum dari membuat avatar itu tadi. Nah, ini saya kira hal ini ditanyakan itu karena ada suatu waktu dia itu mendapatkan poster ataupun share-sharean dari yang lain bahwasanya ada hadis yang menyatakan tidak boleh atau dilarang untuk membuat yang serupa dengan manusia itu karena nanti akan diazab di hari kiamat. Kemudian katanya nanti akan diminta untuk menghidupkan yang dibuat itu tadi atau gambar itu tadi lah. Nah, ini dikaitkan dengan yang avatar itu. Maka saya coba mengkaji bahwasanya bagaimana sih sebetulnya tentang hadis ini. Tapi yang saya pahami bahwasanya hadis itu tidak bisa dipahami secara tekstual belaka. Nah, kalau secara tekstual yang tertulis, kemudian yang apalagi cuma menggunakan terjemah toh, kemudian itu jadikan patokan hukum, itu saya kira itu merupakan hal yang terlalu parsial ataupun hal yang bersifat masih sedikit sebagian, belum tentu hukum secara utuh itu bisa didapatkan. Maka dalam memahami hadis-hadis demikian itu perlu pemahaman yang lebih komprehensif, dengan melihat apakah ada dalil-dalil yang lain yang mungkin ada hal yang serupa dibicarakan atau kelihatan bertentangan dengan hal itu. Ada hadisnya itu memang saya dapatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu, atau disebut juga dengan muttafaq alaih ya, disepakati oleh kedua itu. Nah, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzina yasnauna hadhihi suwar, sesungguhnya orang-orang yang yasnauna membuat ya hadhihi suwar, gambar-gambar ini, kata Rasulullah SAW, yu'adzabuna yaumal qiyamah, maka dia atau mereka itu akan diazab nantinya pada hari kiamat. Yuqalu lahum, bahkan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, itu hidupkan apa yang telah kalian ciptakan atau buat itu. Nah, memang kalau hadis ini dilihat secara sebagian atau parsial itu tadi, memang terlihat bahwasanya hukumnya ya memang jelas-jelas terlarang atau haram. Bahkan menggambar pun, membuat gambar itu juga menjadi terlarang. Maka kalau di dalam misalnya fatwa tarjih itu dilihat bahwasanya hadis ini harus dipahami secara utuh, misalnya dengan suatu pendekatan atau metode yang disebut dengan istiqra' maknawi. Nah, maksudnya adalah mengambil hukum itu secara keseluruhan dari misalnya dalil-dalil yang sejenis ya, kemudian dikomparasikan atau dibandingkan sehingga kemudian muncullah kesimpulannya seperti apa. Nah, kalau dalam bahasa usul fikih saya juga mungkin bisa kita sebut dengan namanya metode al-jam'u wa taufiq. Jadi namanya coba kita himpun hadis-hadis yang sejenis, barangkali ada yang seolah-olah terlihat berlawanan gitu ya. Sehingga hal-hal yang berlawanan kemudian perlu kiranya dikomparasikan, kemudian di al-jam'u tadi ya digabungkan, kemudian taufik diharmoniskan. Nah, sehingga untuk itu kita bisa melihat ada misalnya firman Allah dalam surah Saba ayat 13 itu, bahwasanya di sini jelaskan bahwasanya ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifan kal jawabi wa qudur rasiyat. Nah, di situ Allah SWT mengatakan mereka di sini dimaksud adalah para jin ya. Jadi membuatkan untuknya. Nyanya siapa? Lahu itu. Ternyata hu itu Sulaiman. Ternyata jin itu ya, jadi kan tentara jin juga kan ditaklukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman ya. Jadi jin itu juga membuat untuk Sulaiman ma yasha, apa yang Sulaiman kehendaki. Apa saja ya, baik gedung-gedung yang tinggi, ada disebut dengan tamasil. Tamasil ini sudah disebut juga dengan patung ya, patung-patung, dan piring-piring besar seperti kolam dan periuk yang tetap berada di tungkunya. Nah, di sini Nabi Sulaiman pun ya kan istilahnya diberikan fasilitas oleh Allah ya, sampai jin pun membuat tamasil tadi, patung-patung untuk Nabi Sulaiman. Nah, seolah-olah kalau kita lihat dengan hadis tadi, loh kok Nabi Sulaiman itu boleh saja, kalau memang terlarang ya mestinya juga dilarang gitu ya. Nah, kemudian ada juga ketika Aisyah itu berkata, kuntu al-abu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Aisyah, aku bermain boneka di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sawahib
yal'abna ma'i fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yatamatta'na minhu fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Nah, jadi ketika aku mempunyai beberapa orang tadi kata Aisyah tadi, ya aku punya beberapa orang yang bermain bersamaku, kata Aisyah tadi, yang bermain boneka tadi. Nah, ketika Rasulullah datang, jadi yang tadi ini pergilah ya, kira-kira bubar lah gitu kan ya, teman-teman itu tadi. Lalu beliau mengumpulkan mereka untuk bermain kembali bersamaku. Nah, setelah yang tadi ini anak-anak yang teman-temannya Aisyah itu tadi istilahnya bubar, kemudian Rasulullah manggil lagi. Kemudian Rasulullah meminta atau mengajak mereka bermain lagi bersama Aisyah. Artinya apa? Boneka ya. Boneka itu juga artinya ya patung ya, jelas patung ya. Nah, sehingga di sini Rasulullah juga tidak mengharamkan. Nah, sehingga kalau kita juga jadi dengan perengkatan yang kita sebut tadi ya, kita ambillah apa sih sebetulnya makna di balik hadis yang tadi dikatakan bahwasanya Allah akan memberikan azab dan meminta mereka untuk menghidupkan kembali, menghidupkan gambar atau patung yang mereka buat itu. Tentu ada sesuatu hal yang perlu kita dapatkan. Ternyata kalau kita kaji, ketika ini dikaitkan dengan konteks pada saat itu yang memang kebiasaan sebelumnya itu adalah penyembahan terhadap berhala ya, itu kan ada kekhawatiran itu akan dijadikan suatu sesembahan. Nah, sehingga al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu dalam masalah-masalah fikih itu kan ya berputar atau berkisar pada persoalan apakah ada ilat atau penyebab kenapa dia ada. Nah, sehingga ilat itu ketika ada ya maka hukum itu berlaku, tetapi ketika ilat itu tidak ada maka hukum itu juga tidak berlaku. Nah, kalau di sini dengan pemahaman demikian, dengan melihat dan mengkomparasikan dengan beberapa dalil yang lain, loh yang itu melarang, tapi yang ini kok membolehkan, seolah tidak ada pelarangan di situ. Nah, tentu ada maksud lain, bahwasanya secara makna ketika itu dijadikan sebagai sarana misalnya penyembahan, maka itu memang masuk kategori yang tidak dibolehkan. Nah, begitu juga dengan tradisi bukan tradisi ya, tren ya. Tren yang sekarang ini muncul yang tadi avatar itu ya. Avatar itu dengan saya juga tidak terlalu paham itu. Saya juga belum buat ya atau meng-create avatar sendiri. Tapi secara hukum maka itu ya boleh-boleh saja. Ya boleh berarti ya mau dibuat ya silakan, tidak mau dibuat ya juga ya silakan. Ya asal jangan pada hal-hal yang dibuat itu sifatnya vulgar, menampakkan aurat, hal-hal yang bersifat porno atau memang yang terlarang lainnya. Nah, jadi kalau seandainya saya merujuk misalnya kepada fatwa Tarji ini, paling tidak ada beberapa kesimpulan lah atau pertimbangan yang bisa diambil. Pertama ya, masalah seni, gambar, dan patung dapat dikategorikan sebagai masalah hukum yang makulul makna. Makulul makna itu masuk akal, yaitu masalah hukum syar'i yang logika hukumnya dapat dipahami melalui penalaran rasional. Nah, terkait dengan avatar itu kan itu sebetulnya bisa kita kaji secara rasional. Kalau memang tidak ada permasalahan yang betul-betul dilarang, dan itu tidak ada hal-hal yang sifatnya pornografi atau hal-hal porno aksi dan lain sebagainya, ya kenapa tidak, dan juga tidak mengganggu kehidupan orang lain. Nah, ada sarana mungkin di situ ya sebagai sarana hiburan, refreshing. Nah, saya kira itu juga mungkin akan ada sedikit manfaat bagi yang mungkin merasakan manfaatnya. Nah, kedua, larangan pembuatan patung dan gambar makhluk hidup itu dapat dilihat dalam konteks perjuangan Nabi Muhammad SAW memberantas ajaran penyembahan berhala. Oh, lagi-lagi ternyata ada kaitannya dengan memberantas penyembahan berhala dan menegakkan ajaran tauhid yang murni. Apabila membuat patung dan gambar itu tidak diberantas, maka akan terjadi perusakan akidah baru itu tadi. Nah, sehingga tidak murni tauhid itu tidak didapatkan. Ya tadi kebiasaan masyarakat pada saat itu adalah penyembahan terhadap berhala. Nah, sedangkan bila mana tidak dikhawatirkan merusak akidah, ya kalau tidak ada kekhawatiran akan merusak akidah, maka larangan tersebut tidak ada. Nah, maka ini kasusnya sama dengan tadi boneka yang dimain oleh anak-anak bersama Aisyah. Lalu Nabi tidak melarang, ya, padahal itu boneka, patung gitu. Nah, kenapa ya? Karena tidak ada unsur perusakan akidah di dalamnya. Nah, ketiga, di zaman modern ini pembuatan patung, misalnya gambar makhluk bernyawa, kebanyakan bukanlah untuk disembah, dan bagaimanapun rasanya tidak ada umat Islam yang menyembah patung saat ini. Nah, nyata juga dengan avatar, nyata kan sekedar untuk hiburan kan, bukan untuk sesembahan dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya kira juga tidak ada masalah. Keempat, dalam Al-Quran, kecaman kepada patung adalah karena dipuja dan diyakini sebagai penjelmaan Tuhan. Nah, itu yang bermasalah. Sedangkan patung-patung
yang dibuat Nabi Sulaiman alaihissalam tadinya, yang tadi ayat yang saya baca tadi, tidak dikecam karena bukan untuk tujuan dan tidak terkait atau tidak tujuan untuk penyembahan, dan juga tidak ada kaitannya dengan penyembahan. Ya Allah sendiri kan juga membolehkan tadi Sulaiman, kemudian ya tadi jin itu membuat patung untuk Sulaiman ya, karena memang tidak dalam rangka untuk penyembahan itu tadi. Nah, saya kira mungkin dengan pemahaman yang lebih komprehensif ini kita bisa memaknai tren yang berkembang saat ini dengan baik pula. Ya, jadi avatar itu tidak ada masalah sebetulnya, selagi memang tadi tidak ada hal betul-betul dilarang seperti pornografi ataupun buka aurat dan lain sebagainya. Dan apa namanya tadi ya, tidak dalam rangka misalnya untuk penyembahan dan perusakan akidah di dalamnya, tidak ada unsur yang demikian. Nah, selagi tidak ada, maka kembali kepada hukum asal, karena ini ya bagian dari ya, muamalah saya kira, dan itu masuk kepada kategori ya ibahah ya, pembolehan. Jadi boleh ya, boleh juga bukan wajib itu. Jadi boleh ya, boleh mau dilakukan ya silakan, tidak dilakukan juga ya silakan. Saya kira itu untuk terkait dengan hukum avatar. Nah, yang ingin juga saya sampaikan adalah bahwasanya ketika agama itu atau pemahaman agama itu dipahami secara tekstual belaka, dalil-dalilnya hanya dipahami secara tekstual, hanya sekedar tahu membaca, apalagi hanya sekedar dengan melihat terjemahan, kemudian berani menjustifikasi hukum tertentu, tentu ini saya kira adalah cara yang tidak tepat ya, karena para ulama terdahulu pun saya kira juga sudah memberikan contoh bagaimana mereka kemudian berupaya untuk belajar sampai mengembara satu tempat ke tempat lain untuk belajar ilmu-ilmu, banyak ragam ilmu yang mereka pelajari dalam rangka untuk memahami dalil-dalil baik itu Al-Quran maupun hadis dengan baik pula, karena harus ada apa namanya itu disupport ataupun didukung oleh keilmuan-keilmuan lain. Nah, sedangkan terjemahan saja punya beragam versi kan, tidak hanya satu versi. Nah, kemudian dalam bahasa Arab pun satu kata bisa punya banyak arti atau punya banyak makna, sehingga butuh support pendukung-pendukung keilmuan yang lain, semisal usul fikih, misalnya ulumul Quran untuk tahu nanti asbabul nuzul dari Al-Quran, atau nanti misalnya ulumul hadis tentang kategori hadis dan macam-macam lah bisa digali di dalamnya. Kemudian ilmu-ilmu yang kebahasaan dan lain sebagainya. Maka kalau hanya sekedar dari modal terjemahan atau hanya sekedar tekstual belaka, maka ini tentu tidak komprehensif hukum yang dihasilkan. Maka kawan-kawan, di antara cara kawan-kawan untuk bisa mempelajari, menggali hukum-hukum Islam ini dengan baik, persoalan-persoalan fikih yang terjadi di masyarakat dengan baik, yang terus dinamis berkembang, maka saya sarankan kawan-kawan nanti kuliah ya, di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Memang nama Hukum Keluarga Islam, tetapi kita memfasilitasi ragam ilmu yang ada. Hukum Islam secara umum, syariah, kemudian hukum keluarga yang lebih spesifik yaitu al-ahwal asy-syakhsiyah. Selain itu kita juga membekali kawan-kawan dengan ilmu hukum murni. Nah, sehingga kawan-kawan dapat menggali dari berbagai sisi, jadi dari perspektif hukum Islamnya dengan keilmuan yang juga dasar-dasarnya kita bekali, bahkan lebih dari itu juga kawan-kawan dapat ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu dasar yang lainnya seperti ilmu hukum. Nah, ini saya kira adalah satu hal yang mungkin jadi sisi keunggulan lah nanti kalau seandainya kawan-kawan berkuliah di program studi hukum keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Ayo gabung bersama kami, jangan ketinggalan loh ya. Catat program studi hukum keluarga Islam HKI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.